1 mile in fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright above me. Night breezes seem to whisper sycamore tree. Dream a little dreamer. Night breezes seem to whisper you. Gimana teman-teman? Sudah lihat introduction tadi? Jadi video ini tuh adalah video kolaborasi saya lagi karena sudah banyak ya video kolaborasi. Tapi kali ini kami teman-teman sesama vloggers Indonesia di Amerika, kami bekerja sama lagi, berkolaborasi lagi, bikin video sama-sama. Tema kali ini tuh adalah bagaimana kehidupan kami di Amerika di masa pandemik ini. Nah, teman-teman, seperti teman-teman tahu, Amerika ini kan luas sekali dan ada 50 negara bagian. Itu sebabnya tentunya karena luas dan banyaknya negara bagian, ya tentunya ada kisah-kisah tersendiri dari masing-masing state ya. Nah, teman-teman, sejujurnya saya tuh tidak terlalu nyaman untuk bercerita tentang pandemik ini. Kalau teman-teman perhatikan video-video saya, tidak pernah ada yang membahas secara detail bahkan ataupun update sekalipun saya tidak mau untuk membahas tentang pandemik ini. Bukan berarti saya berada dalam situasi denial dengan situasi sekarang ini, tidak. Tapi saya punya prinsip adalah I want to stay positive. Artinya begini teman-teman, saya mau memasukkan hal-hal positif saja ke dalam pikiran saya. Saya tidak mau berada dalam posisi negatif kemudian merasa takut, mencemaskan dan sebagainya yang akhirnya merampas kedamaian hati saya. Jadi itu saya, mungkin teman-teman yang lain punya pemikiran yang lain, tapi untuk saya pribadi penting sekali untuk saya selalu mau menjaga pikiran saya positif. Nah, salah satunya itu ya dengan saya tidak ingin membahas-bahas tentang COVID-19 karena saya pikir kalau kita membahas tentang COVID-19 itu bikin serem ya, angka kematian ini itu akhirnya yang ada kita jadi ketakutan, penuh dengan kecemasan, udah kayak ayam yang mau mati aja. Ayam kalau udah stres kan udah berak kapur. Anyway, aduh Carlota lagi kita. Oke teman-teman, jadi kalau membahas tentang situasi pandemik ini di Amerika itu kan awalnya itu kalau saya ingat-ingat lagi kembali, kasus pertama yang tercatat itu kan di bulan Februari ya. Kalau dihitung ini kan sudah Desember, berarti sekitar 10 bulan yang lalu. Dan COVID ini belum pergi-pergi juga gitu loh. Karena kalau saya perhatikan angkanya ini sekarang malah naik lagi nih. Dalam minggu-minggu terakhir ini naik lagi. 2 minggu lalu tuh angka udah mulai tinggi banget. Di negara-negara bagian yang tertentu udah mulai melaporkan lagi bahwa kasus angka kematian semakin tinggi lagi. Nah teman-teman, kalau kita ikuti berita, sekitar seminggu kemarin ini kan sudah ada vaksin ya, sudah ada vaksinnya dan vaksin yang pertama sudah dipakai, disuntikan ya. Orang yang pertama disuntik itu di Inggris ya, dan rencananya dalam minggu ke depan ini di Amerika juga sudah mulai dilakukan ya untuk pemberian vaksin kepada publik. Nah tapi untuk di Amerika ini diutamakan untuk health workers, jadi para pekerja kesehatan yang akan mendapatkan vaksin pertama itu. Dan sekarang di Amerika pendistribusiannya itu sudah
ke berbagai states dan sudah siap-siap untuk pemberian vaksin ya. Saya percaya dalam minggu ke depan ini sudah mulai ya. Tapi sekali lagi yang akan dapat duluan adalah para pekerja kesehatan ya, dokter, mantri, paramedik dan caregivers dan lain-lain ya, teman-teman yang bekerja di garda depan yang langsung berhadapan dengan si virus corona ini setiap hari. Nah, teman-teman, kembali lagi kisahnya. Gimana sih kehidupan di Amerika, kehidupan saya dan suami pada masa-masa pandemik ini. Di awal masa pandemik, kami tuh berpikir, itu di sana. Itu masih jauh di China, di Cina sana. Ya, tapi ternyata kan semua cepat ya. Transportasi dunia modern ini kan membuat virus itu cepat menyebar. Kenapa ya? Karena orang juga kan berpindah dari satu tempat ke tempat lain begitu cepat ya, pakai pesawat, pakai kereta, pakai kapal laut ya, alat transportasi dan urusan transportasi menjadi semakin canggih dan modern dan maju. Penyebaran penyakit juga cepat sekali ya, karena orang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, bisa saja dalam proses itu terjadi penyebaran virus. Anyway, kalau teman-teman ikuti video saya ya, memang saya ada traveling, tapi itu pun hanya di dalam Amerika Serikat. Saya tidak keluar dari Amerika Serikat. Traveling di Amerika Serikat masih lancar, tidak ada yang di stopkan ya. Pesawat masih tetap terbang ya, angkutan yang lain juga masih jalan. Cuma memang kita menerapkan benar-benar protokoler COVID-19, yaitu setiap orang wajib menggunakan masker, mempraktekkan social distancing, jaga jarak. Kemudian ya kita disarankan untuk selalu cuci tangan, selalu pakai hand sanitizer kalau tidak sempat kena air, yang kurang lebih seperti itulah. Apakah pernah punya pengalaman berada sangat dekat dengan situasi hampir terkena COVID-19? Iya sih, punya pengalaman. Jadi itu tuh sekitar ceritanya tuh sekitar 3 bulan lalu, di bulan September. Saya tidak ingat pasti tanggal berapa, tapi sekitar bulan September. Nah, suami saya ini pada saat itu sedang berada di rumah dan lagi off. Dia lagi day off. Dan tiba-tiba tuh dia dapat telepon dari kantornya. Nah, teleponnya itu hanya memberitahukan bahwa salah satu dari timnya yang bekerja dengan dia itu positif COVID-19. Nah, pada saat suami saya terima telepon itu, teleponnya hanya singkat saja, tetapi saya lihat dia bagaimana dia merespons terhadap telepon itu sangat serius, wajahnya serius dan sebagainya. Akhirnya setelah dia tutup telepon, dia langsung bilang sama saya, "Baby, salah satu dari tim saya sudah terdeteksi positif COVID-19. Jadi sekarang saya akan bertindak memperlakukan seolah-olah saya punya COVID-19. Saya akan pakai masker." Dan langsung dia pakai masker. Dia cari masker di mobil, ambil dan langsung dia pakai. Dia bilang mulai sekarang kita harus berada di ruangan yang berbeda. Saya tetap di kamar ya, karena dia memang lagi di kamar. Dia bilang saya tetap di kamar, kamu ngungsi ke ruangan lain, ke kamar lain. Saya ada 2 kamar kosong di rumah ini, tetapi akhirnya saya ended up occupy lantai 2. Di atas ada sofa, ruangan nonton TV. Saya akhirnya mengungsi ke atas ya. Jadi kita tuh suami langsung self quarantine. Suami langsung self quarantine. Jadi dia pakai masker, dia jaga jarak, dia berusaha tidak berada dalam satu ruangan yang sama di waktu yang sama dengan saya. Dan kita tuh pakai Lysol. Jadi kita pakai Lysol, itu spray disinfektan, dan kita masuk ke dapur tuh bergantian.
Kalau setelah suami saya selesai dari dapur, dia akan bilang, "Baby, saya udah selesai dari dapur, kamu bisa masuk." Saya akan tunggu beberapa waktu dulu, baru saya masuk ke dapur. Dan saya akan semprot di tempat duduknya, tempat yang dia tadi duduk, itu saya akan semprot semua. Seperti itu. Ngeri itu. Anyway, dan hari itu juga dia langsung pergi ke klinik. Jadi begitu dia selesai terima telepon, dia langsung bersedia, siap, dan pergi ke klinik untuk swab. Nah, hasil swab itu keluarnya sekitar 4-5 hari kemudian. Jadi selama menunggu hasil swabnya belum keluar, masih menunggu untuk keluar, itu dia benar-benar memperlakukan dirinya seolah-olah dia itu ada virus COVID positif. Jadi dia pakai masker, dia self quarantine di kamar, dia jaga jarak dengan saya. Kami tidak pernah bertemu, berada dalam satu ruangan. Kami hanya bertelepon aja, ya, video call dari ruangan yang lain. Kita saling video call aja. Jadi apa ya? Situasinya menjadi sangat genting, dan di situ titiknya saya benar-benar tersadar bahwa, oke. This is real, ya. This is real. Bahkan belum sampai kehilangan nyawa, tapi sudah merasa bahwa ini udah mengancam, begitu. Jadi teman-teman, COVID-19 ini sesuatu yang real. Banyak yang sudah meninggal. Di Amerika ini ribuan orang meninggal. Saya punya data nih, 2 hari yang lalu. Nih teman-teman. Silakan dilihat datanya ya. Saya tidak ingin membahas, tapi silakan dilihat datanya, mengerikan ya. Nah, jadi teman-teman, akhirnya setelah 4 hari atau 5 hari ya, suami saya tuh akhirnya dia dapat texting maupun email hasil swabnya, dan puji Tuhan, alhamdulillah hasilnya itu negatif. Jadi setelah sudah konfirmasi dapat hasil tes swabnya itu sudah dia terima melalui SMS maupun melalui email, baru dia lepaskan maskernya, baru kita bisa bercerita, berpelukan. Bayangkan aja ya, ngeri sekali. Saya sampai udah, aduh ini bahaya banget ya, ternyata virus ini udah mengintai dekat sekali ya. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang kehilangan orang-orang terkasih ya, saya ada teman yang kehilangan ayahnya oleh karena virus ini. Saya juga ada beberapa teman yang saya tahu anggota keluarganya ya, kerabatnya meninggal ya, kita hanya bisa mendoakan ya, semoga keluarga yang ditinggalkan dikuatkan. Dan teman-teman, bagi teman-teman yang nonton video ini, harap hati-hati. COVID-19 itu real ya. Kita yang sehat, mungkin kita pikir saya sehat. Oke, tapi teman-teman, kita bisa saja menjadi pembawa virus dan membahayakan orang lain. Jadi pakai masker itu saya pikir itu cara yang paling efektif untuk memutus rantai penyebaran. Ya, mungkin kelihatannya sepele, tapi memakai masker itu adalah cara yang cukup sangat efektif untuk memutus rantai penyebaran. Nah, teman-teman yang terutama yang punya anggota keluarga yang punya penyakit-penyakit khusus, terutama bagian urusan pernafasan ya, kayak asma dan yang lain-lain, itu harus lebih berhati-hati. Karena COVID-19 ini dia memperburuk di daerah pernafasan itu kan. Jadi benar-benar harus hati-hati. Oke teman-teman, saya pikir pembahasan saya sampai di sini. Saya berdoa semoga Tuhan Yang Maha Esa bisa melindungi kita semua ya. Tahun ini hampir berakhir. Memang walaupun berasanya tahun ini hampir-hampir berlalu begitu saja, tidak ada kesan, karena biasanya kita banyak aktivitas, traveling, ini, itu, pesta, kumpul keluarga. Tahun ini kita tidak banyak melakukan hal-hal seperti itu teman-teman, tetapi percayalah
Kalau kita bisa hidup sampai hari ini, saya pikir semuanya karena anugerah Tuhan, dan kita bersyukur dan kita terus memuji Tuhan. Semoga kita masih diberi umur yang panjang sampai mengakhiri tahun ini dengan baik dan memasuki tahun yang baru dengan penuh sukacita. Ini udah kayak khotbah. Oke teman-teman, cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa kunjungi channel-channel yang ada di link di bawah ini ya. Itu adalah link ke video-video dari teman-teman saya yang berkolaborasi dengan saya di video ini. Terima kasih, sampai bertemu di video berikutnya. Dah.